Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tema pada malam hari ini sebagaimana sudah disebar tentang kisah nabi-nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna asyaddal bala indallahil anbiya." Sesungguhnya yang paling dahsyat dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, yang pertama adalah para nabi. Tsummal amsalu fal amsal. Baru kemudian di bawah nabi dan di bawahnya lagi. Dari sini menunjukkan bahwa para nabi dan rasul sengaja Allah Subhanahu wa taala timpakan ujian yang lebih berat dibandingkan yang lainnya, karena mereka akan dijadikan qudwah, akan dijadikan teladan oleh umat manusia, sehingga wajar ketika mereka diberikan musibah oleh Allah, umat bisa melihat kesabarannya. Dari situlah mereka layak untuk dicontoh dan diikuti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tetapi dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, tidak ada satupun rasul dari rasul-rasul ulul azmi minar rusul yang mati dibunuh. Dan itulah isyarat daripada perkataan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Ma qutila ahadun min rusulin min ashabis syariah." Tidak ada satupun dari rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang membawa syariat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus itu meneruskan syariat yang lama, tetapi rasul diutus untuk membawa syariat baru dan tidak mengikuti syariat lama, walaupun tujuannya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masing-masing rasul itu berbeda syariat dan berbeda cara ibadah, namun tujuannya sama, tauhid. Tetapi upaya pembunuhan ada, baik itu terjadi kepada Nuh alaihi salatu wassalam, baik kepada Ibrahim, Musa, Isa, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, upaya pembunuhan sudah ada. Tetapi Allah tidak takdirkan mereka mati dibunuh. Nuh alaihi salatu wassalam sampai mengatakan, "Rabbi inni maghlubun fantasir." Ya Rabb, aku hampir-hampir terkalahkan. Karena ketika itu kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam sudah mulai membidik Nuh alaihi salatu wassalam untuk dibunuh. Sudah jadi target. Makanya dia mengatakan, "Fantasir, tolong aku." Maka Allah Subhanahu wa taala menolong Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan banjir bandang yang sangat besar, yang kemudian meluluh lantakkan seluruh kaumnya. Yang selamat hanya Nuh dan sedikit pengikutnya. Begitu juga Ibrahim, upaya pembunuhan sudah ada. Bahkan Ibrahim alaihi salatu wassalam nyata-nyata dilempar ke dalam api. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan Ibrahim tidak mati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakan ya Ibrahim kepada api, jadilah kau dingin,
jadilah kau dingin dan selamatkan Ibrahim. Maka api menjadi dingin dan Ibrahim terselamatkan dan tidak jadi mati dibunuh. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sama, dikejar-kejar oleh pasukan besar Fir'aun loh ya. Seluruh pasukannya di bawah, langsung dipimpin oleh Fir'aun untuk mengejar Musa alaihi salatu wassalam dan orang-orang lemah dari Bani Israel yang mengikutinya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan berbeda. Apa yang dikehendaki Fir'aun berbeda dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya dia membunuh Musa, tetapi Allah justru mengazab dirinya. Upaya pembunuhan sudah ada di sini. Nabi Isa alaihi salatu wassalam sama dikepung oleh pasukan kerajaan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Isa. Kemudian diserupakan salah satu dari hawariyunnya yang serupa dengan wajah Isa bin Maryam. Kemudian Isa ditidurkan dan diangkat ke langit. Dialah yang ditangkap, diseret, kemudian digantung, disalib dan dibunuh. Kemudian Yahudi mengklaim bahwa mereka qatalnal masih ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa. Tapi Allah katakan wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, bahkan yang dibunuh dan disalib itu yang diserupakan dengannya, kata Allah. Nabi juga sama, ada upaya pembunuhan, bahkan berkali-kali. Ketika hijrah dikepung rumahnya, tapi Nabi selamat. Ketika perang Khaybar, Nabi SAW diracun oleh seorang wanita Yahudi, tapi Nabi SAW selamat. Reaksi racun itu baru kemudian sudah lama, tidak langsung meninggal ketika itu. Kemudian di Uhud banyak upaya-upaya pembunuhan kepada Nabi SAW. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan Rasul dibunuh, tetapi Rasul meninggal karena sakit. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, tidak ada satupun ulul azmi minar Rasul mati dibunuh. Tetapi pembunuhan ini terjadi kepada para nabi, dan umumnya adalah nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Setiap kali datang kepada mereka Bani Israel seorang rasul, terkadang diutus itu bukan satu daerah satu rasul, terkadang ada yang 2 rasul satu daerah, ada yang 3 rasul satu daerah. Ketika kemudian rasul-rasul ini mengajak mereka kepada tauhid, rupanya ajakan mereka tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Bima la tahwa anfusukum, tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian. Apa yang terjadi? Istakbartum, kalian pun sombong. Sombong artinya menolak kebenaran, menolak ajakan dakwah dan merendahkan para rasul. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Maka sebagian kalian mendustakan rasul itu dan sebagian lagi membunuhnya. Sebagian mendustakan, seperti dalam surah Yasin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'ahal mursalun. Ya Muhammad, berikan permisalan kepada tokoh-tokoh Quraisy itu tentang sebuah negeri ketika para rasul diutus kepada negeri itu. Id arsalna ilaihim itsnaini,
ketika kami utus 2 rasul kepada mereka, 2 nabi kepada mereka kami utus sekaligus. Fakadzabuhuma, justru mereka mendustakan keduanya. Kemudian fa'azzajna bisalithin, ketika 2 nabi didustakan, Allah tambah lagi 1 nabi, jadi 3 nabi lagi. Kemudian faqalu, mereka mengatakan, para utusan ini mengatakan, inna ilaikum mursalun, kami ini utusan Allah untuk kalian. Kami ini adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu Allah kepada kalian. Tetapi mereka mengatakan, qalu ma antum illa basyarun mithluna, kalian ini siapa? Kalian ini sama dengan kami. Kalian ini manusia biasa, sama dengan kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun, bahkan tidak ada satupun ayat yang turun kepada kalian, kalian ini hanya melakukan kedustaan saja. Saya katakan apa? Fafariqam kadzabtum, ada sebagian orang mendustakan, mereka dustakan, mendustakan para nabi dan rasul dalam dakwah mereka. Ini akan berlangsung kepada turunannya. Siapa turunan para nabi dan rasul? Para ulama. Karena para ulama itu warathatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Maka ketika para ulama berusaha untuk menyampaikan warisan para nabi dan rasul, maka kenyataan yang mereka hadapi akan persis seperti yang dihadapi para rasul. Mereka pun sama akan didustakan, sama akan didustakan. Siapa kamu ini? Bahkan lebih parah, munculnya di zaman sekarang Islam liberal, yang mereka mengatakan tafsir para ulama dulu, sekelas para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, itu layak di zamannya saja, memang relevan sesuai dengan zamannya. Tapi kalau di zaman sekarang nampaknya kurang relevan, kurang layak. Harusnya kita tafsiri Quran Sunnah itu sesuai dengan zaman kita. Mereka juga manusia, kita juga manusia. Allah berikan akal kepada mereka, Allah juga berikan akal kepada kita. Dan Allah katakan, afala tatafakkarun, kenapa kalian tidak berfikir? Lihat, dalilnya Quran loh ya. Quran yang menyuruh kita berfikir katanya. Ya beda. Ya. Mereka para ulama warasatul anbiya, menguasai bahasa Arab dengan fasih, menguasai kaidah-kaidah syariah. Sementara Anda kadang-kadang memahami Islam dari terjemahan Al-Quran. Tidak sama. Pandangan para ulama itu tajam ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi surah Yasin ini sebenarnya menjelaskan tentang sebuah negeri, diutus kepada mereka 3 rasul. Dan ini menunjukkan keras kepalanya negeri itu. Kalau tidak keras kepala, 1 saja cukuplah. Oh sampai 3 pula gitu kan. Menunjukkan negeri itu memang keras kepala, keras hati dan kepala lagi gitu. Mereka menolak dakwah Nabi. Sehingga kemudian ketika mulai mereka berani kepada 3 nabi ini dan hendak bukan hanya sekedar mendustakan dan hampir-hampir membunuh mereka, rupanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada juga yang membela para nabi itu. Kemudian dijelaskan, wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Rupanya ada satu anak muda, dalam riwayat dia seorang penjahit. Dia beriman kepada dakwah 3 utusan ini, berusaha untuk mencegah kaumnya jangan sampai menyakiti 3 nabi itu. Kemudian mengatakan, ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un.
wahai kaumku, ikuti Rasul itu, ikuti nabi-nabi itu, karena mereka berdakwah itu tidak meminta upah sedikit pun kecuali Allah yang akan memberi, dan mereka orang-orang yang diberikan petunjuk. Sampai kemudian terus menasihati. Ketika menasihati marah kaum ini, akhirnya dipukuli anak muda itu. Bahkan ada yang mengatakan dimasukkan ke lubang kemudian dilempari batu sampai mati, ya, sampai mati anak muda itu membela Rasul. Ketika kemudian ruhnya melayang, ruhnya terpisah dari jasadnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, qila dkhulil jannah, masuklah kau ke dalam surga. Kemudian ketika ruh anak muda yang membela Rasul itu sudah di surga, apa katanya? Masih sempat dia menyayangkan kaumnya dan mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dia mengatakan, duhai seandainya kaumku mengetahuinya tentang dosa-dosaku yang Allah ampuni aku, dan Allah jadikan aku hamba yang mulia karena dimasukkan ke dalam surga. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama wa ma kunna munzilin. Ketika anak muda ini mati kemudian ruhnya dicabut dan dimasukkan ke dalam surga, Allah tidak membalas dengan mengirim pasukan banyak malaikat, tidak. Allah cukup mengutus Jibril. Jibril turun, kemudian berdiri di gerbang desa. Kemudian apa? In kanat illa sayhatan wahidah. Tiba-tiba Jibril berteriak satu kali teriakan, fa idza hum khamidun. Seluruh manusia mati di rumah-rumah mereka. Jadi ada rasul-rasul itu fariqan kadzabtum, ada rasul itu yang didustakan, dan hampir semua para nabi dan rasul didustakan. Nabi saja dikatakan gila, dikatakan sahir, dikatakan syair, macam-macam, didustakan kaumnya. Tetapi ada juga fariqan taqtulun, ada sebagian nabi itu yang dibunuh oleh kaumnya. Bahkan nabi yang dibunuh ini bukan satu dua nabi, ribuan para nabi dibunuh. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi ini banyak, 120.000 nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala ke permukaan bumi, dan ribuan nabi itu kebanyakan diutus kepada Bani Israel. Bahkan Imam Abdul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, pernah kemudian dikisahkan dalam satu waktu 80 nabi dibantai. Bahkan ada juga azhar yang saya baca, wallahu alam riwayatnya, pada masa Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam 10.000 nabi dibantai. Dan yang ingin saya ceritakan, yang menarik kita ceritakan tentang pembunuhan para nabi dan kaumnya ini, adalah seorang nabi, dari anak seorang nabi, anak dan bapak dua-duanya dibantai. Ma'asyiral muslimin, siapa nabi itu? Pertama Zakaria dan putranya Yahya, dua-duanya dibantai. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa kalau kita cerita tentang Nabi Zakaria ataupun Nabi Yahya, berarti kita terbayang dengan Baitul Maqdis, karena kedua nabi ini adalah orang yang memakmurkan Baitul Maqdis, hidup di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Karena kelahiran Yahya itu hanya beda 3 bulan dengan Nabi Isa. Yahya dulu baru Isa. Artinya bahwa
Ketika itu hidup 3 nabi, Zakaria, Yahya, Isa. Tetapi berbeda-beda daerah. Kalau Yahya itu ditugaskan di Urdun, mungkin sekarang disebut dengan Yordania, masih daerah Syam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kematian Nabi Yahya ini adalah kezaliman penguasa. Kezaliman penguasa. Padahal Nabi Yahya alaihi salatu wassalam ini orangnya baik. Perhatikan sifat-sifat yang Allah berikan kepada Yahya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat 12 sampai 14, Ya Yahya khudhil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyyah. Wahai Yahya, ambillah kitab itu, maksudnya Taurat, dengan kuat, dan kami berikan kepada Yahya itu kebijakan dalam menyampaikan hukum sejak kecil. Artinya Yahya itu sudah diangkat menjadi nabi sejak kecil. Kalau Nabi SAW diangkat setelah 40 tahun kan, ini sudah sejak kecil sudah diangkat jadi nabi. Makanya dikisahkan di usia anak-anak, Yahya ini selalu diajak main oleh kawan-kawannya. Anak-anak kecil kan suka main gitu tuh, apalagi usia 7 tahun, 8 tahun kan suka main. Tapi Yahya mengatakan apa? Innama lastu, sesungguhnya saya tidak khuliqtu bil la'ibi, sesungguhnya saya tidak diciptakan untuk main-main. Kalau kalian main-main silahkan, tapi saya diciptakan bukan untuk main-main. Oh, kalau ada anak kecil kayak gini mantap. Justru anak kecil sebaliknya, saya diciptakan untuk main-main katanya. Tapi ini tidak. Dia mengatakan saya diciptakan untuk beribadah, bukan untuk main-main. Makanya Yahya itu sedari kecil dia betul-betul mengikuti gaya bapaknya Zakaria. Walaupun Yahya ini sebenarnya kelahiran yang aneh. Kenapa? Karena bapaknya usianya 100 tahun, ibunya 90 tahun, dinyatakan mandul. Tapi karena nilai sebuah doa, Allah kabulkan, dan juga berlomba-lomba dalam kebaikan Zakaria. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan, punya anak namanya Yahya. Kemudian Allah mengatakan, wahananan milladunna, kami berikan hanan. Hanan itu biasanya dipakai dalam kalimat kasih sayang ibu kepada anak. Hananul walid liwalidihi, kasih sayang ibu kepada anak. Saya kira seorang ibu, saya yakin sangat sayang dengan anak. Tetapi Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, Allah berikan sifat keibuan, seolah-olah dia sayang dengan bapaknya Zakaria, karena Zakaria sudah tua. Makanya diberikan sifat itu. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan wa barran biwalidayhi, dan Yahya itu orang yang paling berbuat baik dengan orang tuanya. Wa hananan min ladunna, wa zakatan, orangnya bersih hatinya, wa kana taqiyya, orangnya takwa, wa barram biwalidayhi, orangnya berbuat baik kepada orang tua. Lihat, ini orang baik, kenapa bisa dibunuh? Walam yakun jabbaran asiyah, dan dia bukan orang sombong dan bukan ahli maksiat. Dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya heran ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam dihabarkan tentang kematian Yahya yang sangat sadis, dia pun sedih dan terus menangis atas kematian Yahya itu. Ceritanya begini. Di Damaskus itu ada seorang raja zalim namanya Haddad ibn Hadar, raja zalim. Tapi walaupun demikian, kalaupun ada apapun, raja ini terkadang juga minta fatwa kepada Yahya alaihi salatu wassalam. Allah takdirkan dia suka dengan salah satu wanita. Sayangnya wanita ini masih mahramnya, sehingga dalam syariat Yahya haram, tidak boleh menikah.
dengan orang yang ada hubungan mahram. Sama di syariat kita juga sama. Tetapi karena orang tua gadis ini, karena dalam riwayat, ini dalam riwayat yang lain ceritanya, raja ini punya istri, istrinya sudah tua. Kemudian dia punya anak, tapi bukan dari sang raja, dari bapak yang lain. Anak ini cantik. Lah si raja ini sudah tidak mau lagi sama istrinya karena sudah tua, jelek. Akhirnya sama istrinya itu disuruh nikah dengan anaknya, tapi bukan anak sang raja, dari laki-laki lain. Ada yang mengatakan bahwa yang dinikahi itu putri bibinya, dan dalam syariat mereka tidak boleh. Kemudian akhirnya karena ibundanya ini sangat rakus kekuasaan, sangat rakus dengan kekayaan, sangat ingin menguasai kerajaan, akhirnya dia dorong terus putrinya supaya nikah dengan raja. Disuruh dandan cantik-cantik, disuruh ngerayu. Akhirnya sang raja pun tertarik dengan wanita itu dan tergila-gila. Yalah, antum saja kalau dirayu perempuan, jangankan yang cantik, yang jelek saja kelepek-kelepek. Asyrul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah rupanya orang-orang pun berbicara tentang itu. Akhirnya mulai melebar tuh. Karena mulai melebar, apalagi kemudian sudah terdengar ke telinga Yahya, dan Yahya memfatwakan haram, tidak boleh, dan didengar oleh manusia banyak. Akhirnya kemudian mereka pun meminta fatwa kepada Yahya. Kenapa tidak ke Zakaria? Karena Yahya itu dikenal kelembutannya. Dia nggak mau ke Zakaria, ke bapaknya, dia mau ke anaknya. Tapi namanya hukum tidak kenal keras atau lembut. Kalau haram ya haram, mau ngomong haram ataupun haram sama saja. Itu kan hanya kata teriak dengan kata lembut saja kan, tetap saja haram. Kemudian akhirnya karena sudah diharamkan oleh seorang nabi, wanita ini kemudian tidak mau dinikahi. Tapi sang raja sudah tergila-gila masalahnya, dia tetap ingin mau menikahi wanita itu. Disinilah dimainkan oleh siasat wanita busuk itu. Kata wanita ini, baik, kalau engkau menginginkan diriku menikah dengan diriku, maka maharnya kepala Yahya bin Zakaria. Syaratnya itu. Karena raja sudah tergila-gila, macam mana kan? Maka dia pun mengutus pasukan untuk mendatangkan kepala Yahya bin Zakaria. Datanglah pasukan besar. Dalam riwayat bahwa Yahya itu dibunuh sedang berada di Baitul Maqdis dan sedang sholat dalam mihrab. Pasukan ini datang, kemudian ditangkap, betul-betul dimutilasi, dipotong kepalanya. Kemudian kepalanya dibawa dan diletakkan di piring emas, kemudian dibawa ke istana. Sementara jasad Yahya ini dikirimkan kepada ayahnya Zakaria yang sudah tua renta. Anda bisa bayangkan, tiba-tiba Anda sudah tua, dikirimkan jasad anaknya tanpa kepala. Tentu sedih Zakaria ini. Akhirnya kemudian kepalanya ini dibawa ke istana. Sampai di istana, di situ ada sang raja, di situ ada wanita fajirah, di situ ada ibundanya yang haus kekuasaan. Prajurit pun datang dan meletakkan kepala Yahya di atas bejana emas, kemudian disuguhkan kepada sang raja. Oh, wanita ini tertawa senang, keinginannya menjadi sebuah kenyataan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah, innallaha azizun dzuntiqam."
Jangan kira Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan janji-janji kepada para utusannya. Sesungguhnya Allah kalau sudah menimpakan azab, maka Allah akan timpakan dengan sangat keras. Dan Allah juga berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kalian sangka Allah lalai dari perbuatan zalim kalian. Tidak, Allah tidak pernah lalai. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia sudah ngajak perang bersamaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika wanita ini tertawa terbahak-bahak karena bahagianya, tiba-tiba Allah kirimkan gempa dalam istana. Bergegar istana itu. Rupanya tanah yang diinjak wanita itu terbelah. Akhirnya wanita itu terperosok, sedikit demi sedikit masuk jasadnya, sehingga ketika sudah sampai kepala, tiba-tiba bumi itu merapat dan menjepit kepalanya. Sampai di sini, tinggal kepalanya saja. Maka orang-orang pun berteriak, apa yang kalian lakukan? Yang kalian bunuh ini seorang yang saleh, seorang nabi, kenapa kalian bunuh? Kama tadinu tudan. Sebagaimana kalian sudah memenggal orang ini, penggal kepala wanita itu. Penggal kepala wanita itu. Maka lekaslah para prajurit mengambil pedangnya dan menebas kepalanya, kemudian membawanya. Al jaza min jinsil amal. Sebagaimana dia sudah menebas kepala Yahya, maka sekarang dia ditebas kepalanya. Ma'asyiral muslimin, selang beberapa waktu dari peristiwa itu, kemudian orang pun membicarakan tentang kematian Yahya. Datanglah pasukan besar, pasukan yang dipimpin raja yang paling zalim di dunia, Bukhtun Nasr. Dan sering saya katakan, di dunia ini hanya ada 4 raja yang pernah menguasai sebagian besar dunia. 2 mukmin, 2 kafir. Sulaiman dan Dzulqarnain mukmin, Namrud dan Bukhtun Nasr. Ini dua-duanya raja zalim. Selang beberapa waktu setelah pembunuhan Nabi Yahya, datang pasukan Bukhtun Nasr, kemudian menghancurkan negeri Damaskus dan membunuh 75.000 manusia dibantai. Lihat. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala isyaratkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadayna ila bani Israel fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'luwanna uluwan kabira. Dan Allah berfirman, kami telah pastikan, kami telah putuskan kepada Bani Israel, dan itu tercatat dalam kitab Taurat, sungguh mereka akan merusak 2 kali di permukaan bumi, kemudian mereka akan sombong dengan sombong yang sangat besar. Fa idza jaa wa'du ulahuma, maka apabila telah datang janji salah satu dari keduanya, ba'atsna alaikum, kami akan bangkitkan kepada kalian wahai Bani Israel, ibadan lana, hamba-hamba kami, uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Faja'u, mereka akan datang khilalat diyar, dan meluluh lantakkan desa-desa kalian. Wa kana wa'dan maf'ula, dan ini ketetapan yang pasti bagi Allah. Allah isyaratkan dalam Quran, karena kalian sudah membunuh Yahya, datang pasukan besar yang lebih zalim lagi, kemudian menghancurkan negara itu. Bahkan 75.000 dibantai oleh Bukhtun Nasr. Sebelum peristiwa Bukhtun Nasr, sebelum kedatangan Bukhtun Nasr dan melulantakkan kerajaan yang telah membunuh Yahya itu, apakah mereka mencukupkan membunuh Yahya? Tidak. Iblis tidak terima kalau seorang nabi yang dibunuh cuma 1.
kalau bapaknya masih hidup. Bapaknya masih hidup, Zakaria. Dia sudah tua. Maka ketika para pembunuh ini berkumpul, syaitan datang menjelma manusia, kemudian membicarakan tentang tuduh-tuduhan kepada Zakaria dan mengatakan, kalian ingat tidak? Maryam kan dahulu punya anak namanya Isa, tidak ada bapaknya, dan tidak ada yang masuk ke mihrab Maryam kecuali Zakaria. Jangan-jangan Zakaria yang menghamili Maryam. Nah, mulailah dia, syaitan datang, bangkit orang-orang. Itu baru saja membunuh anaknya itu. Akhirnya mendengar bahwa Zakaria akan dibunuh, Nabi Zakaria pun sembunyi ke dalam hutan. Kemudian dalam hutan tersebut ada satu pohon yang menolong Zakaria, disuruh sembunyi dalam pohon itu. Tiba-tiba pohon itu belah, dan itu mukjizat Zakaria. Masuklah Zakaria di situ. Namun sayangnya iblis datang. Ketika Zakaria masuk, bajunya kemudian ditarik sedikit, sehingga ketika pohon itu rapat, nampak tuh ada bajunya sedikit saja. Ketika pasukan itu mengejar Zakaria sampai ke hutan, maka iblis datang dan mengatakan, aku tahu di mana Zakaria bersembunyi. Dan untuk memastikan kebenaran ucapan iblis ini, dia memperlihatkan baju yang keluar dari pohon itu. Itu dia di situ. Dari sinilah maka para prajurit membawa gergaji. Dari situlah kemudian mereka memotong pohon itu persis di lambungnya sih, seolah-olah digergaji jadi dua. Namanya manusia ya kesakitan lah, walaupun dia seorang nabi, karena dia bukan malaikat. Zakaria sempat dia kemudian berteriak kesakitan, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Zakaria, kalau engkau terus berteriak karena kesakitanmu, la khusifa bihimul ardu, tentu bumi akan ditimpakan kepada mereka untuk menelannya. Setelah Zakaria tahu kalau dia sampai terus meneriakkan rasa sakitnya, kaumnya akan ditelan bumi dan akan ditelan oleh bumi yang sangat besar ini, maka dia tutup lisannya dengan bajunya supaya jangan berteriak. Kenapa? Rahmatan li ummatihi, karena masih punya kasih sayang dengan umatnya. Masih kasih sayang, dia berharap walaupun kematian putranya seperti itu, kematian diri seperti itu, masih berharap kaumnya ini sadar, bertobat kepada Allah, diutus kepada mereka seorang rasul yang menyadarkan mereka. Dan ini mulianya Zakaria yang patut dicontoh siapapun. Ketika kabar kematian keduanya sampai kepada Isa, Isa sedih. Rupanya, apakah sampai kematian Zakaria selesai? Tidak. Mereka pun membidik Isa. Akhirnya mereka mengirim pasukan. Jadi ini bukan semata-mata mahar wanita itu. Di balik itu ada kekuasaan politik. Sudah bukan cerita mahar lagi. Ini cerita politik di dalamnya. Memang dari dulu mereka benci para nabi dan rasul. Maka mereka mulai membidik Nabi Isa bin Maryam. Mereka kirim pasukan. Tapi Allah takdirkan Isa tidak sebagaimana Yahya dan Zakaria. Isa Allah tolong, karena dia adalah pembawa syariat baru, bukan seorang nabi. Allah harus menjaga syariatnya, jangan sampai terputus dan tidak sampai kepada umatnya. Maka Isa tetap tidak dibunuh, dan Allah angkat yang dibunuh orang yang diserupakannya. Barulah setelah kejadian itu semua, karena begini ya, rusaknya Bani Israel itu setelah wafatnya Zakaria, yang sebelumnya putranya Yahya, itu menjadi rusak tuh Bani Israel itu. Makanya kerusakan itulah didatangkan Bukhtun Nasr. Bukhtun Nasr inilah yang kemudian menghancurkan Syam, Damaskus, sampai kota Palestina ini dihancurkan semuanya. Sampai 75.000 dibantai, anak-anak, wanita, orang tua semua dibantai, tidak dibiarkan hidup. Dan orang-orang Yahudi yang berhasil lari tidak banyak, yang berhasil ditangkap jadi budak. Jadi budaknya Bukhtun Nasr.
dan itu Allah hinakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa ada sebab yang benar dan membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan dari manusia, habar gembirakan kepada mereka dengan azab yang pedih. Dalam ayat yang lain, tadi Al-Imran ayat 21, dan Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 61, wa dzuribat alaihimudz dzillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Ditimpakan kepada mereka Bani Israel kehinaan, kenistaan, kemurkaan dari Allah. Kenapa? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa sebab yang benar. Allah timpakan kehinaan kepada mereka. Ikhwan, dan sampai hari ini orang-orang Yahudi itu memang seperti itu. Mereka bangga dengan membunuh para nabi itu, mereka bangga, sangat bangga. Dan Allah mengatakan, latajidanna asyaddan nas adawatan lilladzina amanul yahud. Tidak ada manusia yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman melebihi orang-orang Yahudi. Tidak ada. Orang-orang Yahudi itu, mereka memang menghalalkan darah di luar kelompok mereka, di luar agama mereka. Walang tarda ankal yahud walan nasara. Tidak akan ridho orang-orang Yahudi. Yahudi dulu baru Nasrani. Kepada siapa? Kepada kita. Hatta tattabi'a millatahum, sampai kita tunduk dengan ajaran mereka. Tidak, kita tidak mau tunduk. Dan di akhir zaman Nabi SAW mengisyaratkan bahwa kita akan berperang melawan mereka, karena mereka adalah para pengikut Dajjal. Dajjal diikuti 70.000 Yahudi Asfahan. Dan kelak karena mereka sudah membunuh para nabi, Isa bin Maryam akan bangkit membunuh Dajjal dan pasukannya akan membunuh mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan banyak lagi kisah-kisah para nabi ini yang masyhur kita ceritakan ya. Karena nabi-nabi itu banyak diceritakan, ribuan para nabi. Cuman sayang 25 nabi dan rasul yang 18 nama disebut dalam surah Al-An'am dan lebihnya di surah-surah yang lainnya, itu pun tidak secara detail Al-Quran menceritakan. Ada sebagian nabi yang disebut nama tapi tidak ada ceritanya. Tapi ada nabi dari awal sampai akhir diceritakan. Ada nabi global saja diceritakan. Tapi yang jelas bahwa Al-Quran ingin mengatakan kepada kita, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kita tidak boleh membeda-bedakan para nabi dan rasul kepada siapapun mereka diutus Allah Subhanahu wa ta'ala.